Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, frater, oma dan opa, ibu bapa, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan pesta Santo Yohanes, Rasul dan Penginjil, murid yang dikasihi Tuhan, yang selalu hadir dalam peristiwa-peristiwa besar bersama Yesus. Ketika Yesus berubah rupa di atas Gunung Tabor, Yohanes, Petrus dan Yakobus hadir menemani Yesus. Ketika Yesus menjalani jalan salib dari rumah Pilatus sampai di puncak Golgota, Yohanes pun selalu hadir menemani Yesus, dan dialah yang disebut murid yang dikasihi Yesus. Maka kalau kita membaca surat-surat Rasul Yohanes, selalu diliputi dengan kisah tentang kasih. Karena murid yang Yohanes merasa sangat dikasihi oleh Yesus, dan Yohanes pun berjuang untuk membagikan kasih itu kepada kita semua sebagai pengikut Yesus. Maka merayakan pesta Santo Yohanes Rasul dan Penginjil, kita pun diajak untuk memupuk iman, harapan dan kasih kita. Karena kasihlah yang memampukan kita bertahan dalam setiap cobaan, tantangan dan penderitaan hidup kita. Semoga kasih Yohanes terhadap Yesus menjiwai kasih kita kepada Tuhan, kepada sesama dan kepada alam semesta. Semoga.